Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang kelompok saksi Yehova. Dan kalau pada kali yang lalu kita sudah melihat bagaimana ketika kelompok ini mengatakan bahwa Yesus itu dicipta pertama kali oleh Bapa. Lalu menanggapi pernyataan itu, saya kemudian memberikan teks-teks di dalam kitab Wahyu, di mana ada 4 teks di sana yang membuktikan bahwa Yesus itu memiliki gelar-gelar ilahi yang menunjukkan kekekalannya di masa yang lampau. Jadi tidak pernah ada satu saat di mana sang anak itu tidak ada. Dia terus-menerus ada dan dia kekal adanya, dan itu membuktikan bahwa dia itu tidak dicipta oleh Bapa. Nah, sebelum kita akan masuk lagi ke dalam teks yang mereka gunakan sebagai dasar untuk membenarkan teori itu, saya terlebih dahulu ingin mengklarifikasi sebuah hal yang dimana pada waktu saya memposting video saya yang lalu, ada orang yang mempertanyakan buku-buku saya yang saya gunakan dalam pemaparan saya, dan juga dia juga mempertanyakan kapasitas saya di dalam memberikan tanggapan seperti ini. Nah, tentunya kalau pada kali waktu yang lalu saya kan sudah memberikan beberapa buku yang saya tunjukkan kepada saudara tentang buku-buku saksi Yehova. Nah, semua saksi buku-buku tersebut ada sama saya. Jadi saya sudah bertemu dengan mereka dan mereka memberikan beberapa buku kepada saya. Di samping saya juga memiliki beberapa buku dari teman-teman, dan semua buku-buku mereka dan ajaran-ajaran mereka yang saya sampaikan melalui video-video ini saya kutip langsung dari buku-buku mereka yang saya punyai. Jadi saya tidak asal mencontek tulisan orang lalu saya kutip dan masukkan di sini. Tidak ya, tapi saya punya semua buku-bukunya. Lalu kemudian yang kedua, saya juga memiliki buku-buku teologi Kristen oleh para pakar-pakar teologi yang menurut saya cukup mumpuni di bidangnya, di mana mereka sudah belajar bertahun-tahun dan merumuskan ajaran-ajaran yang alkitabiah. Dan saya mengutip pernyataan-pernyataan mereka dari buku-buku yang saya pegang, yang ada pada saya ya. Jadi semua buku-buku yang saya miliki itu saya berikan di dalam video ini ya. Yang di belakang itu adalah buku-bukunya, semua ada di sana, dan saya tidak asal mencomot mungkin tulisan orang dan sebagainya, tapi saya mendasarinya pada literatur-literatur yang saya miliki sendiri. Dan kalau memang dikatakan bahwa saya tidak mempunyai kapasitas, ya itu memang terserah daripada orang yang mengatakan. Saya memang tidak mempunyai gelar apapun di dalam bidang teologi ya, S1, S2 ataupun S3. Saya belum memiliki gelar satupun dari ketiga hal itu. Tapi itu kan bukan sebuah tolak ukur bahwa saya dilarang untuk berbicara teologi. Apa dasarnya kita melarang orang-orang yang belum misalnya sekolah teologi atau belum bergelar sarjana teologi untuk dilarang berbicara masalah Alkitab? Kan tidak ada larangan untuk itu. Di samping memang gelar-gelar kesarjanaan itu bukan tolok ukur kualitas seseorang. Nah, saya ingin membuktikan ya. Misalnya ada seorang doktor ya, dia yang bernama Yohanes Rahmat atau Yohanes Rahmat. Itu pernah berceramah di Bandung dengan mengambil tema Yesus historis dan Yesus kepercayaan. Nah, dia mengatakan Yesus historis itu tidak ada dalam kitab-kitab Injil. Yang dicatat dalam Injil itu adalah Yesus kepercayaan, yaitu menurut konsep jemaat mula-mula. Jadi secara historis itu Yesus tidak ada katanya. Lalu kemudian pada kesempatan yang lain dia juga mempercayai bahwa jasad Yesus itu masih ada di sebuah makam. Jadi cerita Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus bangkit dan naik ke surga itu hanyalah bersifat metafora, bukanlah sejarah yang objektif yang benar-benar terjadi.
sesuatu yang metafora saja katanya. Nah, padahal dia ini seorang gelar doktor ya, dan pernah menjadi dosen teologi di sebuah STT terkenal di Indonesia. Tapi mengapa dia mempunyai pandangan yang keliru seperti itu? Ada lagi seorang yang bernama Pendeta Joshua Boyketewu yang bergelar DBS. DBS itu apa ya? Saya kurang paham itu singkatan dari apa ya. Saya baru tahu ada gelar seperti itu. Entah itu dari dalam atau luar negeri, saya kurang paham ya. Tetapi walaupun dia memiliki gelar seperti itu, ternyata dia mempunyai pandangan yang keliru terhadap doktrin Tritunggal. Dia menolak pengajaran Tritunggal itu dan mengatakan bahwa Allah itu satu pribadi. Dia seorang sabellianisme yang tidak mempercayai 3 pribadi Allah di dalam satu esensi atau satu hakikat. Dan dia bahkan mengatakan bahwa ajaran Tritunggal ini merupakan ajaran yang eisegesis dan bahkan hoax katanya. Jadi luar biasa sekali. Seorang yang mempunyai gelar DBS tapi menyampaikan ajaran seperti itu yang menurut saya itu bertentangan dengan Alkitab. Jadi ada lagi juga seorang pendeta yang terkenal di Indonesia juga bergelar doktor, tapi mengatakan Allah anak itu atau Yesus itu adalah Allah yang minor katanya. Hanya Bapa yang mayor. Major God itu Bapa, minor God itu adalah Yesus atau sang anak. Nah, ini sebuah kesalahan yang fatal yang sama persis dengan saksi-saksi Yehova. Nah, padahal dia bergelar doktor. Nah, jadi kita tidak boleh mendasari kualitas seseorang kepada tingkat kesarjanaan yang disandangnya. Tapi lihat bagaimana argumentasinya, apakah itu sesuai dengan prinsip-prinsip hermeneutik yang sudah baku atau tidak. Oke, sekarang saya akan masuk di dalam teks yang digunakan oleh saksi Yehova untuk mengklaim bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang pertama. Teksnya di mana? Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi ada kata-kata yang sulung ya. Dan di sana mereka mengatakan bahwa Yesus itu dicipta yang pertama kalinya. Nah, kalau kita melihat versi Indonesia kurang jelas, kita akan melihat dari versi terjemahan Dunia Baru, yaitu Alkitabnya Saksi Yehova. Di dalam terjemahan Dunia Baru di sana dikatakan bahwa dia adalah cerminan dari Allah yang tidak kelihatan dan dialah ciptaan yang pertama. Itu cetakan 2017, Alkitabnya ada sama saya ya. Jadi jelas sekali bahwa Yesus dikatakan di sana sebagai ciptaan yang pertama. Nah, mereka mengatakan seperti ini ya di dalam buku mereka yang berjudul Apa yang bisa kita pelajari dari Alkitab, halaman 44. Mereka mengatakan Yehuwa sangat menyayangi Yesus. Mengapa? Karena Allah menciptakan Yesus sebelum dia menciptakan semua hal lainnya. Jadi Yesus diciptakan yang pertama, Kolose 1 ayat 15. Yesus juga disayangi Yehuwa karena dialah satu-satunya yang Yehuwa ciptakan sendiri. Jelas ya bahwa Yesus itu ciptaan daripada Yehuwa. Nah, sekarang saya akan menjawab bagaimana kita meresponi klaim daripada saksi Yehova ini. Ada beberapa jawaban saya. Yang pertama, kalau memang sang anak itu atau Yesus itu di prainkarnasinya, saya berbicara prainkarnasi ya. Jadi ketika saya menyebut nama Yesus, itu tidak saya memaksudkan bahwa itu berbicara tentang Yesus yang sudah berinkarnasi. Memang nama Yesus itu berarti menunjuk pada kemanusiaannya ya, nama manusia daripada Kristus ya. Tetapi saya menggunakan nama itu untuk menunjukkan keberadaannya ketika dia belum berinkarnasi. Jadi bukan berarti Yesus yang sudah menjadi manusia ya, tidak. Jadi ketika Yesus berinkarnasi, sebelum dia berinkarnasi, dia itu ternyata sudah dicipta oleh Allah Bapa menurut saksi Yehova. Jawaban saya yang pertama demikian. Kalau kita memahami seperti itu, maka itu akan menentang banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang mencatat Yesus itu kekal. Dia tidak berawal, dia tidak punya titik
permulaan, dia terus-menerus ada di masa yang lampau. Ayatnya di mana? Di dalam teks-teks dalam kitab Wahyu di pembahasan yang lalu ada 4 ayat dalam kitab Wahyu, baik Wahyu 1 ayat 8, ayat 17, Wahyu 2, kemudian Wahyu 22, juga sudah mencatat di mana Yesus itu disebut sebagai Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, dan itu menunjukkan kepada ketidakberubahan pribadi Yesus, bahwa dia adalah kekal adanya. Kalau kita memahami bahwa Yesus dicipta, itu akan menabrak teks-teks tersebut, saudara ya. Nah, memang ada keberatan daripada teman saya yang adalah seorang Unitarian. Unitarian ini sebetulnya sama saja dengan Saksi Yehova ya. Mereka adalah kelompok yang tidak mempercayai keilahian daripada Kristus, saudara ya. Dan karena itu Yesus bukan Allah, kata mereka, saudara. Dan pada waktu saya mengatakan demikian, teman saya yang Unitarian ini berpandangan bahwa istilah Alfa dan Omega itu bukanlah menunjukkan kepada suatu kekekalan pribadi yang bersangkutan. Karena kalau Yesus itu kekal, katanya tidak mungkin, karena Yesus ternyata mati. Dan karena dia mati, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai kekal ke masa depan. Dan teman saya ini menyimpulkan bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi dengan istilah Alfa dan Omega. Karena Allah itu kekal. Sedangkan Yesus mati, berarti dia tidak kekal. Lalu dia mengatakan bahwa istilah itu merupakan dominasi kuasa Allah, mulai dari penciptaan, zaman Alfa, penciptaan, dan zaman Omega, yaitu penghakiman. Jadi bahwa kuasa Allah berlaku dari zaman Alfa dan Omega itu sampai pada zaman penghakiman, katanya. Lalu saya membantahnya dalam diskusi kami di Facebook, dan saya mengatakan kalau memang kuasa Allah dibatasi oleh waktu-waktu tertentu, lalu bagaimana mungkin di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa Allah itu disebut sebagai yang maha kuasa di sana. Kalau dia maha di dalam kuasa, lalu bagaimana mungkin kuasanya bisa berhenti pada titik-titik tertentu di masa-masa tertentu? Tentu tidak mungkin, karena Allah yang maha kuasa itu dia mempunyai sifat yang tidak pernah berubah. Kalau dia berkuasa di masa yang lampau, maka kekuasaannya itu, kehebatan kuasanya terus berlaku, seterusnya kekal selama-lamanya. Tidak pernah kuasanya itu berhenti. Ya. Lalu kemudian teman saya menjawab, oh bukan begitu maksudnya relasi antara Allah dan penciptanya. Itulah masuk Alfa dan Omega. Oke, saya katakan kalau itu bicara tentang relasi, dan sekarang tunjukkan ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa relasi antara Allah dan manusia, orang-orang yang percaya kepadanya itu berhenti. Kapan itu berhenti? Kalau dikatakan berhenti pada masa Omega, yaitu pada penghakiman atau akhir zaman, maka itu akan menentang ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa ketika Yesus datang ke bumi, ya, dia akan menjemput kita orang yang percaya, lalu kita akan bersekutu dengan Kristus selama-lamanya di surga. Jadi ada sebuah relasi antara kita sebagai orang yang percaya dengan Kristus di surga. Ya, dan itu tidak pernah berhenti. Ya, di dalam Tesalonika dan ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Ya, itu merupakan sebuah hubungan, relationship yang erat, yang tidak pernah berakhir, kekal selama-lamanya. Jadi akan menentang ayat tersebut ya. Nah kemudian ketika saya mengatakan demikian, ya tentu saja teman saya ini tidak bisa menjawabnya, tetapi kemudian dia memberikan argumen-argumen lain yang menurut saya tidak sesuai dengan Alkitab ya. Dan di sana jelas bahwa saya tidak melihat adanya sebuah kekuatan argumentasi daripada teman saya ini. Dan ketika saya menanyakan pemahamannya tersebut terhadap istilah itu berdasarkan literatur dari versi Unitarian, sampai detik ini dia tidak pernah bisa menunjukkan kepada saya buku-buku mana yang dia rujuk
untuk memberikan definisi bahwa Alfa dan Omega itu menunjuk pada dominasi kuasa Allah mulai dari zaman Alfa, itu zaman penciptaan, dan zaman Omega, itu zaman penghakiman. Tidak pernah dia memberikan rujukan daripada literatur satu pun, ya. Dan hanya dia berdasarkan pada asumsi-asumsi pribadinya. Jadi itu yang pertama ya. Kalau kita memang mengatakan bahwa Yesus dicipta, akan menentang teks-teks di dalam Alkitab yang mencatat kekekalan Kristus, bukan hanya di Wahyu, tapi juga Yohanes pasal 1 ayat 1 di mana Yesus dikatakan sebagai pada mulanya. Nah, itu menunjukkan sebuah keberadaan masa lampau yang tidak pernah kita temui di mana permulaannya. Lalu juga ayat-ayat yang mengatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada, ya, dalam Yohanes 8. Ya, itu kalau kita tinjau dari sisi bahasa Yunaninya, itu menunjukkan sebuah keberadaan Kristus juga yang kekal. Bukan hanya titik di mana ketika dia sudah ada sebelum Abraham ada, tapi setelah jauh ke belakang, seterusnya selama-lamanya, kita tidak pernah melihat bahwa Yesus itu atau Sang Anak itu tidak ada. Dia selalu ada. Nah, ada banyak ayat-ayat yang menyatakan kekekalan Kristus, dan kalau kita mau memahami Kolose 1 ayat 15 bahwa Yesus dicipta pertama, itu akan nabrak ayat-ayat tersebut, ya. Dan Allah tidak mungkin berbicara secara pelin-pelan. Ada satu saat di mana Allah berbicara A, kemudian saat yang lain dia berbicara B. Tidak ada seperti itu, ya. Allah kita itu bukan seperti manusia yang bisa berubah-ubah perkataannya. Kalau dia mengatakan A, itu pasti A dan tidak akan bertentangan dengan kata-katanya yang lain. Itu pertama. Lalu yang kedua, jawaban saya adalah, saya akan menyoroti Alkitab daripada Saksi Yehova, ya. Di dalam TDB cetakan 2017 dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 15, versi Saksi Yehova mengatakan dia adalah cerminan dari Allah yang tidak kelihatan dan dialah ciptaan yang pertama. Jadi ada kata-kata ciptaan yang pertama. Nah, saya melihat daripada bahasa Yunani daripada ayat ini, ya, saya tidak menemukan kata-kata ciptaan yang pertama itu. Lalu dari mana Saksi Yehova memasukkan kata-kata itu, saudara? Ini suatu hal yang tidak benar di dalam versi terjemahan Alkitab Saksi Yehova, ya. Kata Yunani yang menerjemahkan sulung di sana itu berasal dari kata prototokos yang berarti firstborn atau sulung atau dilahirkan pertama. Jadi kata Yunani itu adalah prototokos, ya, bukan diterjemahkan sebagai ciptaan yang pertama, tapi kata itu berarti firstborn, dilahirkan pertama, atau lai menerjemahkan sebagai sulung. Boleh itu, ya, sama saja itu, ya. Tapi menjadi aneh ketika Saksi Yehova menerjemahkan kata Yunani itu, mereka menerjemahkan sebagai ciptaan yang pertama. Ini jelas merupakan sebuah boleh dikatakan sebuah kekurang ajaran dari kelompok ini, ya, karena menerjemahkan secara salah. Herman Bavinck, ya, mengatakan seperti ini. Yang sulung adalah dalam perbandingan dengan setiap ciptaan, tetapi harus dipahami sebagai yang telah eksis sebelum setiap ciptaan. Dengan kata lain, sebagai yang sulung atau prototokos dan bukan sebagai yang pertama diciptakan, atau dalam bahasa Yunani disebut protoktistos atau yang pertama dijadikan. Dalam bahasa Yunani protoplastos. Jadi menurut Herman Bavinck, ya, saya punya bukunya, ya, dia mengatakan bahwa istilah Yunani dalam teks itu adalah prototokos. Tetapi rupanya Saksi Yehova menggantinya menjadi protoktistos yang berarti yang pertama diciptakan. Ya. Jadi ini sebuah pengubahan yang luar biasa salahnya. Dan menurut saya di sini Saksi Yehova memang secara sengaja mengubah kata-kata itu, teks itu, ya, untuk menyesuaikan dengan paham mereka bahwa memang Yesus dicipta pertama. Dan untuk memperjelas teksnya lalu mereka masukkan, ya, kata-kata dicipta
pertama. Itu yang kedua ya, bahwa Alkitab versi terjemahan Saksi Yehova salah dalam menerjemahkan. Dan ketika mereka menggunakan teks itu untuk menunjukkan bahwa Yesus dicipta, nah mereka sedang menggunakan teks yang bermasalah, di mana terjemahannya salah, keliru, secara fatal. Dari sisi bahasa Yunani, ia merupakan teks asli bahasa Perjanjian Baru. Yang ketiga, sekarang kita melihat apa makna kata-kata sulung di dalam teks tersebut. Nah, saya melihat di dalam interlinear Yunani Indonesia, saya punya bukunya saudara ya, supaya jangan saudara mengatakan saya ngarang ya. Di dalam interlinear Yunani Indonesia, kata itu muncul 8 kali di Perjanjian Baru. Di mana semua itu dalam Lukas 2 ayat 7, Roma 8 ayat 29, Lukas 1 ayat 15, Kolose 1 ayat 18, Ibrani 1 ayat 6, Ibrani 11 28, Ibrani 12 23, dan Wahyu pasal 1 ayat 5. Jadi ada 8 teks di dalam Perjanjian Baru yang berbicara tentang prototokos atau yang sulung itu ya. Dan saya sudah meneliti ke-8 teks itu, saudara. Dan saya memperhatikan bahwa saya mendapati kata sulung itu memang bisa berarti bahwa orang yang dibicarakan itu termasuk dalam kelompok yang sama atau sejenis. Misalnya, saya ini kan mempunyai 2 saudara lain. Jadi kami bersaudara 3 orang. Saya ini yang paling tua. Lalu saya mempunyai adik yang kedua, seorang laki-laki. Dan mempunyai adik yang ketiga, seorang perempuan. Jadi kami bertiga ya. Tetapi saya ini anak yang pertama. Nah, saya disebut yang sulung. Kenapa sulung? Karena saya dilahirkan pertama. Dan karena itu saya adalah kelompok yang merupakan bagian daripada kelompok adik-adik saya. Kami satu kelompok ya. Sejenis. Kami lahir dari ibu yang sama, dibesarkan oleh ibu yang sama. Jadi dengan demikian kata sulung yang dikenakan kepada saya, itu berarti saya termasuk dalam kelompok yang sama dengan adik-adik saya. Kami adalah manusia. Ya. Tetapi ya di dalam contoh, kita bisa melihat itu di dalam Alkitab ya. Misalnya dalam Kolose 1 ayat 18. Dikatakan di sana, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, di kata sulung di dalam teks itu berasal dari kata prototokos. Di sini maksudnya Yesuslah yang pertama kali bangkit dalam tubuh kebangkitan dibandingkan dengan jemaat Tuhan. Di sini Yesus adalah bagian dari kelompok orang yang mati tersebut. Prototokos dalam teks ini jelas merupakan berbicara bahwa Yesus satu kelompok dengan orang yang mati. Yesus adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya. Dan nanti akan disusul dengan kebangkitan orang mati yang lain. Ya, nanti kita sebagai orang percaya akan bangkit di akhir zaman pada waktu Yesus datang kali kedua. Itu adalah kebangkitan yang terjadi selanjutnya setelah yang sulung, di mana Yesus bangkit pertama kali. Tetapi saudara, tidak semua kata sulung itu merujuk pada yang pertama dari jenisnya atau merujuk pada kelompok yang sama. Tidak semua kata-kata itu ya. Kalau saya melihat dalam Ibrani 1 ayat 8, dikatakan, dan ketika ia membawa pula anak yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Kata sulung muncul lagi di sana ya. Kata prototokon dari kata Yunani prototokon, sama saja dengan prototokos tadi ya. Ini sama persis dengan Kolose 1 ayat 18. Kata Yunaninya sama persis. Ya. Dan apakah kata itu berarti bahwa sang anak itu termasuk dalam kelompok yang sama, yaitu malaikat yang merupakan ciptaan Allah? Kalau memang kita memahami kata itu, kata yang sulung itu bahwa berarti Yesus itu berada dalam kelompok malaikat, kelompok yang sama, ini menjadi aneh, saudara. Bahkan bukan cuma aneh tapi lucu. Karena dalam teks itu dikatakan bahwa semua malaikat itu harus menyembah Yesus, menyembah sang anak.
Kalau Yesus termasuk dalam kelompok yang sama, kelompok malaikat, lah kok semua malaikat dikatakan menyembah dia? Ya tidak mungkin, apakah Yesus yang adalah malaikat itu menyembah dirinya sendiri? Kan tidak mungkin. Ini menjadi sebuah hal yang lucu, saudara ya. Dan karena itu, bahwa kata prototokos itu tidak selamanya merujuk kepada kelompok yang sama. Ada buktinya di dalam Alkitab ya, di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-8. Nah sekarang, bagaimana kita memahami kata sulung itu di dalam Kolose 1 ayat 15? Ada beberapa tafsiran, saudara ya. Tafsiran pertama, misalnya Wycliffe, termasuk juga ada buku Kristologinya Pendeta Willy Panensolang, mereka mengatakan bahwa istilah itu menunjuk superioritas Kristus atau menekatkan keutamaan dan keunggulan daripada Kristus dalam segala ciptaan yang ada. Kristus di sini dipandang sebagai yang terutama. Tafsiran seperti ini memang menurut saya dibenarkan ya. Karena kalau kita melihat seluruh konteks daripada Kolose pasal 1, memang di sana Paulus menggunakan istilah ini untuk membandingkan antara sang anak dengan segala ciptaan yang ada. Jadi Paulus sementara membandingkan antara kedua hal ini ya, antara pribadi Kristus atau sang anak itu dengan segala ciptaan yang diciptakan oleh Allah atau diciptakan oleh Kristus itu sendiri ya. Kalau kita melihat ya, kita coba melihat mulai dari ayat 15. Ayat yang ke-15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama. Nah ini kata lebih utama sebetulnya tidak ada ya. Terjemahan lain salah. Yang sulung dari segala yang diciptakan. Jadi pertama, bahwa anak itu dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, apakah segala ciptaan itu, manusia itu juga disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan? Tidak ya. Hanya Kristus yang disebut sebagai gambar Allah. Allah itu adalah roh, saudara ya. Dan ketika Kristus hadir di dunia, itulah Allah yang tidak kelihatan. Lalu kemudian pada ayat ke-16 dikatakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi dan seterusnya. Jadi bahwa anak Allah ini ternyata juga mencipta segala sesuatu. Nah kalau dibandingkan dengan segala ciptaan itu jelas berbeda. Sang anak pencipta, tetapi mereka ini, manusia ini adalah makhluk-makhluk yang dicipta oleh sang anak itu sendiri. Lalu ayat 17 dikatakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ini menunjukkan kekekalan Kristus di masa lampau. Jadi bahwa sebelum segala sesuatu ada itu, dia sudah ada. Jadi ada perbedaan ya antara Yesus sang pencipta dengan manusia yang diciptakan. Lalu ayat 18 dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kristus itu sebagai kepala kita ya, sebagai kepala gereja. Kita adalah tubuh Kristus, anggota-anggota tubuh Kristus. Jelas posisinya berbeda ya, Kristus di atas, dia adalah kepala, kita adalah anggota-anggotanya, jemaatnya. Jelas berada di posisi di bawah. Jadi perbandingan seperti itu ya. Nah setelah membandingkan hal-hal itu, kemudian Paulus menyimpulkan, saudara ya. Menyimpulkan seperti ini. Di ayat 18 bagian akhir dia katakan, sehingga ia yang lebih utama. Ya, lebih utama di sana dari kata Yunani proteuon. Itu berarti berada di tempat pertama atau nomor satu atau memiliki keunggulan atau lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi setelah Paulus membandingkan antara Kristus dengan ciptaan-ciptaannya itu, lalu Paulus menyimpulkan, ini loh, bahwa Yesus itu lebih utama, lebih proteuon, nomor satu, berada di tempat yang pertama, dia tertinggi, ya, dibandingkan dengan semua ciptaannya, dia lebih unggul. Nah, jadi tafsiran bahwa Kolose pasal 1 ayat 15 yaitu kata sulung itu berbicara tentang superioritas Kristus atau keunggulan Kristus dibandingkan ciptaan-ciptaan yang ada, itu bisa diterima. Nah, sesuai dengan konteks. Lalu ayat 19 Paulus kemudian menyimpulkan secara luar biasa karena dia mengatakan seluruh kepenuhan Allah berkenan diam
di dalam Dia. Jadi jelas ada perbedaan yang signifikan antara Yesus yang disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, lalu kepenuhan Allah berdiam seluruhnya dalam diri Kristus dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Berarti bahwa di sini kata yang sulung itu ditekankan bahwa Kristus itulah yang utama, yang pertama nomor satu dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang pernah ada. Itu tafsiran yang pertama ya. Tetapi ada tafsiran yang kedua. Tafsiran ini memiliki sebuah pemahaman yang lebih literal ya dibandingkan dengan tafsiran yang pertama itu ya. Nah, ada penafsir yang mengatakan bahwa istilah yang sulung di dalam teks itu menunjuk pada generasio anak secara kekal. Jadi kata yang sulung itu menunjukkan bahwa sang anak itu diperanakkan oleh Bapa. Kenapa? Karena dia kan disebut anak. Dan karena itu kata anak itu identik dengan diperanakan. Ya. Pendeta Budi Aseli dalam bukunya yang berjudul Menangkal Saksi Yehova, dia mengatakan seperti ini. Sebutan anak tunggal atau the only begotten, Yohanes 1 ayat 14 dan 18, dan juga sebutan sulung dalam bahasa Inggrisnya firstborn yang dilakukan pertama bagi Yesus dalam Kolose 1 ayat 15, lalu Ibrani 1 ayat 6, itu menunjukkan bahwa ia memang diperanakan. Jadi menurut Pendeta Budi Asali bahwa kata yang sulung di dalam Kolose 1 ayat 15 itu menunjukkan bahwa Yesus itu memang diperanakan. Nah, hal ini saya sepakati ya, karena memang tema dalam pasal ini sedang membicarakan anak Allah ya. Kalau kita melihat dalam Kolose 1 ayat 13, di sana ada kata-kata anaknya. Anaknya di sini berarti adalah anak Allah ya. Yesus disebut sebagai anak Allah. Dan sang anak ini kemudian dikatakan merupakan gambar Allah yang tidak kelihatan. Ayat 15. Lalu kemudian sang anak ini mencipta segala sesuatu. Ayat 16. Ia juga kekal adanya. Di ayat 17. Jadi kekekalan, penciptaan segala sesuatu yang merupakan juga gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini semua berbicara tentang keilahian Kristus. Dan itu menunjuk kepada pribadi anak Allah yang ilahi itu sendiri. Jadi konteks Kolose pasal 1 ini memang sedang membicarakan tentang anak Allah yang ilahi itu. Dan karena istilah anak Allah itu ada di sana, maka bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa kata yang sulung di sana menunjukkan Kristus sebagai anak Allah yang diperanakkan oleh Bapa. Ya, oleh Bapa. Itulah pengertian istilah sulung atau firstborn, dilahirkan pertama. Nah, tetapi di sini kita tidak boleh beranggapan bahwa Allah memperanakan secara biologis ya, secara literal, tidak ya. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa pada mulanya ada satu Allah. Kemudian setelah itu Allah beranak, lalu muncullah anak Allah atau Yesus dan sekarang Allah menjadi dua orang. Tidak seperti itu ya. Istilah anak yang diperanakkan oleh Bapa itu menunjuk pada tindakan Bapa yang kekal, saudara. Jadi tidak pernah ada satu saat di mana Bapa tidak memperanakan anak. Tindakan Bapa yang memperanakan secara kekal ini bukan hanya terjadi di satu titik di masa lampau. Tidak ya. Walaupun tindakan memperanakan ini sudah selesai dilakukan, tetapi itu terus-menerus terjadi, terus-menerus dilakukan. Ya. Dan tidak pernah suatu saat di mana Bapak tidak memperanakan anak. Ya, saudara mungkin bingung ya, memang ini adalah pelajaran yang membingungkan ya. Tapi ini adalah ajaran Alkitab, saudara ya. Nanti kalau saudara bingung, nanti saya akan posting bagaimana pembahasan mengenai ajaran ini ya. Saya akan memposting khotbah seorang pendeta yang mengajari mengenai doktrin generasio secara kekal dari bapak terhadap anak, saudara. Jadi tafsiran yang kedua mengatakan bahwa yang sulung itu berarti menunjuk kepada anak,
Yesus disebut firstborn, pertama dilahirkan. Itu menunjuk kepada anak, di mana sang anak ini atau Yesus ini diperinkarnasi itu diperanakkan secara kekal, bukan hanya di prainkarnasinya, tapi terus menerus secara kekal sampai selama-lamanya. Dan itu tidak menunjukkan bahwa Yesus diciptakan. Tidak pernah ya. Nah, ada sebuah ilustrasi supaya kita mempermudah kita. Matahari dengan sinarnya. Kira-kira mana yang lebih dulu ada? Apakah matahari atau sinarnya? Dua-duanya ada sama-sama. Matahari tanpa sinar, apakah bisa disebut matahari? Tentu tidak. Jadi ketika matahari mengeluarkan sinarnya, dia sudah mengeluarkan sinarnya itu, tetapi itu terus-menerus ada. Antara matahari dan sinar ini terus-menerus ada ya. Terus-menerus ada. Tidak pernah satu saat di mana matahari ini tidak mengeluarkan sinarnya. Nah, sama dengan bapak yang memperanakan anak, tindakan bapak yang memperanakan ini sudah terjadi, tetapi ini terus dilakukan selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Itulah yang dimaksud dengan yang sulung di dalam Kolose 1 ayat 16. Sebenarnya terjemahan Dunia Baru ada mencatat tentang peranakan daripada Bapak ini ya. Kalau saya melihat di dalam terjemahan Dunia Baru, di dalam Yohanes 3:16 di sana dikatakan, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, Ia memberikan putra satu-satunya yang diperanakkan. Jadi saksi Yehova juga mengakui bahwa putra atau anak Allah itu adalah satu-satunya yang diperanakan. Ya. Jadi itu adalah tafsiran yang kedua ya. Kata yang sulung menunjukkan tindakan bapak yang memperanakan anak secara kekal. Dan saya menerima tafsiran itu ya. Dua tafsiran itu saya terima. Terserah saudara mau merujuk pada tafsiran yang pertama atau tafsiran yang kedua. Menurut saya keduanya benar. Yang keempat, alasan saya yang keempat menolak bahwa Yesus dicipta karena itu secara kontekstual tidak cocok dengan Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ini sebetulnya sedang mengarahkan pembaca kepada satu titik di mana pembaca diajak untuk melihat keilahian Kristus. Kalau kita lihat dalam pasal 6 Kolose 1 ayat 16, di sana dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi di sini jelas sekali ditekankan bahwa Yesus itu sebagai pencipta segala sesuatu. Jadi keilahian Kristus nampak di sini ya. Kenapa? Karena seorang ciptaan itu tidak bisa mencipta. Mana ada sejarahnya di dalam sepanjang Alkitab makhluk ciptaan itu bisa mencipta. Tidak ada, saudara. Malaikat itu makhluk ciptaan dan dia tidak bisa mencipta. Ada pendeta, saudara ya, dari kelompok Yahweisme yang pernah berdiskusi dengan saya ketika kami membahas Kejadian 1 ayat 26, di mana ada kata kita di sana yang menunjuk kepada pribadi-pribadi Allah, dan dia mengatakan itu bukan menunjuk pada Tritunggal, tapi menunjuk kepada malaikat. Ya mana bisa, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah, tidak mungkin terlibat dalam penciptaan. Itu sebuah argumentasi yang konyol sekali, saudara. Nah, siapa lagi yang bisa mencipta? Tidak ada satupun makhluk ciptaan yang bisa mencipta selain pribadi Allah itu sendiri. Ya kan? Nah, kalau kita melihat di ayat di dalam Perjanjian Lama, ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa hanya Allah yang bisa mencipta, hanya Yehovah sendiri pencipta, saudara, yang membentangkan langit dan segala isinya ini hanya dilakukan oleh Yahweh sendiri, saudara. Nah, teman saya yang datang ke rumah saya, yang seorang saksi Yehova itu, dia membantah saya seperti ini waktu kami diskusi ya. Memang Yesus itu adalah pencipta, tapi dia digunakan oleh Bapa untuk mencipta.
Jadi menurut dia Yesus adalah perpanjangan tangan daripada Yahweh yang dilakukan oleh Yahweh. Nah, tetapi waktu dia mengatakan demikian, saya kemudian memberikan dia teks di dalam Yesaya 44 ayat 24. Ya. Ayatnya berkata demikian. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan, huruf besar semua Yahweh ya. Yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jelas sekali ya, ini firman Tuhan, firman Yahweh penebus. Dia mengatakan bahwa Yahweh lah yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku, katanya. Jadi tidak ada ya, tindakan penciptaan ini dilakukan oleh Yahweh sendiri. Dan itu disetujui sebetulnya oleh terjemahan Dunia Baru versi Saksi Yehova ya, dalam cetakan 2017. Dikatakan di sana, inilah kata-kata Yehuwa penebusmu yang membentuk sejak dalam kandungan. Akulah Yehuwa yang membuat semuanya. Aku sendiri yang membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang waktu itu mendampingi aku? Jadi baik kita sebagai Kristen maupun kelompok saksi Yehova pun mencatat bahwa hanya Yahweh sendiri yang bisa menciptakan segala sesuatu. Ya, tidak ada pribadi lain yang mendampingi Yahweh. Nah, faktanya saudaraku, kalau kita melihat dalam Kolose 1 ayat yang ke-16 itu, di sana kan dikatakan bahwa Yesus atau anak Allah itu mencipta segala sesuatu. Bukan hanya Kolose 1 ayat 16, dalam Yohanes 1 ayat 3 juga dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan, dijadikan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh Sang Firman itu yang adalah Yesus itu sendiri, Sang Anak Allah itu sendiri. Saudara. Nah, kalau Alkitab mengatakan Yesus adalah pencipta segala sesuatu, tetapi di sisi yang lain, di dalam perjanjian lama, dalam Yesaya 44 ayat 24, dikatakan bahwa hanya Yahweh lah yang menciptakan segala sesuatu itu, yang seorang diri saja melakukan penciptaan. Itu artinya apa? Nah, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata Yesus itu atau anak Allah itu adalah Yahweh itu sendiri. Ya, jadi kuat sekali di sini ya untuk kita bisa membantah kelompok saksi Yehova bahwa berdasarkan Kolose 1 ayat 16, Yesus disebut sebagai pencipta segala sesuatu dan itu tidak mungkin menunjukkan Dia dicipta. Kenapa? Tidak ada pribadi yang diciptakan Tuhan atau makhluk ciptaan Tuhan yang bisa mencipta. Yesaya pasal 44 ayat 24 mencatat bahwa hanya Yahweh sendiri sajalah yang bisa mencipta. Dan karena itu, apa yang dikatakan oleh saksi Yehova itu salah adanya. Nah, saudara, kita sudah melihat ya, saya sudah memberikan 4 jawaban bagaimana membantah kelompok saksi Yehova dengan waktu mereka mengatakan bahwa Yesus sudah dicipta pertama kali. Nah, pada bagian ini saya memberikan 3 kesimpulan sesuai dengan pemaparan saya tadi. Yang pertama, karena Yesus itu kekal di masa lampau, di mana Dia tidak pernah tidak ada, Dia terus-menerus ada dan selalu ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ada banyak teks-teks yang sudah saya sampaikan tadi di dalam Wahyu, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan sebagainya. Dan itu membuktikan bahwa Yesus tidak punya permulaan. 1. Lalu yang kedua, Kitab Suci mencatat Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Yahweh lah yang mencipta menurut Yesaya. Dan karena itu, Yesus adalah Yahweh dan tidak mungkin Dia dicipta. Ya. Berdasarkan kedua hal itu, Yesus kekal, Yesus pencipta. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan karena itu, hal ini sudah menggugurkan teori saksi Yehova yang mengatakan Yesus dicipta oleh Bapa.
Sebetulnya ada ayat-ayat lain ya, misalnya dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 25, lalu juga Wahyu 3 ayat 14 yang menurut saksi Yehova ayat-ayat di situ mencatat bahwa Yesus itu adalah ciptaan daripada Yehuwa. Tetapi tafsiran mereka jelas salah dan pasti akan bertentangan dengan apa yang sudah saya bahas pada saat ini, yaitu kekekalan Kristus dan juga bahwa Yesus sebagai pencipta. Tidak mungkin seperti itu ya. Nah, oke. Demikian pembahasan kita kali ini dan kita akan kembali di dalam pembahasan berikutnya pada lain kesempatan.